Halo, selamat sore sahabat berkebun. Sore ini mau update tanaman ya. Setelah berhari-hari aku nggak berkebun, qadarullah lagi sakit. Nih suaranya. Tadinya kirain cuma batuk pilek biasa, ternyata sampai demam naik turun 5 hari, qadarullah. Nah ini mau update. Aku agak takut melangkah di antara tanaman-tanaman ini karena pas berkebun terakhir, kalian tahu nggak, ada ulet nempel di badan aku. Ya Allah, merinding sampai sebadan badan. Setiap mikirinnya merinding. Suka berkebun tapi takut banget sama ulet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nggak ada. Maaf ya atas kelebayan ini, karena beneran deh, bagi orang yang takut ulet, takut banget tahu. Nih aku mau update raspberry padahal, tapi ternyata lihat kondisi raspberry kita udah banyak yang lonyot karena kena hujan dan kematangan juga kayaknya tuh. Masya Allah, dataran rendah loh ini, dan raspberry bisa tumbuh subur biiznillah. Coba putar dikit. Nih, Masya Allah. Ini beda tangkai ya, ini harusnya nanti kita taruh di sini nih. Kita ikat di sini, kita tali. Tuh biar kelihatan. Nah, nanti panen sekalian lah ya, yang bisa dipanen, yang udah lonyot ya. Ya qadarullah bukan rezeki. Tuh cantik banget, Masya Allah. Tanaman dataran tinggi yang biiznillah berhasil hidup di dataran rendah. Ini di Lampung. Nggak panas itu kalau hujan aja. Masya Allah tuh. Jadi sore ini kita mau update ya, sekalian ngeliat lah setelah kita tinggal berhari-hari nih, apa aja yang berhasil survive di antara hujan-hujan yang deras itu, apa aja yang enggak. Di sebelah sini inget ya, ada Mizuna sudah tewas, qadarullah. Dan di sini selada romaine kita udah mulai jelek. Hati-hati, ayo kita melihat apakah ada ulat di sekitar kita. Nggak ada, insya Allah. Nah ini aku mau kasih lihat buah bit. Ya Allah, daunnya begini nih, kayaknya ada ulatnya ini kalau modelnya kayak gini. Tuh buah bit kita berhasil ada buahnya sih tuh, tapi kecil banget. Aku nggak tahu panennya gimana ya, seberapa panennya. Udah dewasa atau belum, kita tungguin aja ya. Lucu banget ya, Masya Allah. Superfood satu ini berhasil tumbuh di dataran rendah. Dan ini aku mau kasih lihat juga. Udah busuk kayaknya. Karena sakit ya, qadarullah aku nggak berkebun lama banget, berhari-hari. Lagi musim tahu gimana, pasiennya sakit semua, tiap hari ketemu orang sakit. Ya udah kayak gini nih, ada sebuah titik yang sepertinya busuk. Ini sweet Italiano pepper, Masya Allah, berhasil aku menumbuhkannya. Masya Allah, bismillah. Banyak semutnya tapi harusnya kita kasih obat. Aku kalau semut, aku pakai obat ya, jujur. Aku taburin gitu obat semut di bawahnya, karena tuh liatin bisa sebanyak itu tuh semutnya tuh, jadi rumah semut gitu loh. Nanti kita kasih obat semut. Terus nih nanti kita panen aja yang besar ini, karena takutnya dimakanin sama semut-semut ini kalau nggak kita panen. Ini adalah sweet Italian pepper atau cabai Italian yang manis, jadi dia tidak pedas kayak paprika tapi dia manis gitu. Masya Allah. Nah, sama update ini, ada sawi kita. Kemarin dia sempat layu gitu, nggak tahu nih kok ini lagi. Aku kira busuk akar. Kayaknya mau kita panen aja deh nanti, karena belakangnya tuh ada kimbingkil tuh, sampai nggak bisa survive dia karena nggak kena sinar matahari. Ini juga yang waktu itu kita pindah, kimbingkil yang kita pindah sudah tuh nih. Ingat kan ada episode kita pindah kimbingkil tuh. Berhasil ini barengan loh, padahal 1, 2, 3 tuh, tapi yang itu karena nggak kena sinar matahari jadi nggak bisa maksimal. Nanti kita panen aja sawinya ya. Ada pakcoy naibay, sisaan semai, ya udah aku tumplokin aja di situ. Nih stroberinya agak leles ya kalau bahasa orang Jawa, layu kena hujan terus. Nah begini loh, dramanya berkebun di dataran rendah. Kalau pas panas, ya panas banget.
banget banget. Tapi dia bisa nggak panas dengan hujan. Ya jadi gini plus minusnya. Tuh update jagung yang waktu itu kita pindah. Ini jagung 4 warna. Jadi ada sebenarnya nyema itu ada 15 kayaknya. Yang tumbuh cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separohnya lagi nggak tumbuh. Qadarullah. Nggak apa-apa deh. Nanti sambil kita mau pindah-pindah tanam apa yang bisa dipindah ya. Nah di sini aku mau kasih lihat ini tuh. Jadi salah satu ciri kol-kolan itu udah siap panen. Setelah aku baca-baca ya, nih dia tuh bagian atasnya udah nggak begini lagi. Dia udah ada terbuka gini loh, dan tuh keras, dalamnya keras. Kalau dibilang ini besar atau kecil, kecil. Hahaha. Tuh paling kalau kita buka lagi mungkin cuman sekitar segenggaman tangan aja. Jangan tanya kenapa, itu sudah full dengan pupuk. Faktor utamanya ya karena iklimnya nggak cocok. Kan ini tanaman dataran tinggi, aku paksa aja tanam di dataran rendah. Qadarullah. Pemaksaan yang tidak menghasilkan ya ini. Tapi ya harus siap karena ya ini resiko kita kalau kita menanam sesuatu yang tidak adaptif di lingkungan tempat tinggal kita. Nih, cantik banget tapi warnanya bener-bener di purple mendekati hitam ya. Ini kita buang aja daun-daun yang tua luarnya supaya nanti kelihatan mana yang harus dipanen. Jadi sekali nanti kita buat video panen ya. Tuh nih. Oh harusnya tadi jangan dibuang biar ada anakannya ya. Ya udahlah ya, udah terlanjur. Tuh, jadi nanti ini kita panen aja gini. Tak. Nah ini lagi buah bit kita. Ada loh umbinya, tapi kecil banget. Sudah. Nanti kita baca-baca lagi lah berapa waktu panennya ya. Ini ada terong violeta deferens. Tanamannya sudah mulai jelek, udah mulai semai lagi, telat sih harusnya semainya kemarin-kemarin. Ya itulah qadarullah sakit. Kalau kasih sakit. Nah, sama nih cabai-cabai kita udah mulai memerah. Ini ada tomat rampai yang tumbuh di sini. Di Swiss chard, pot Swiss chard. Dan ini kita lihat tuh. Kayaknya aku udah buat videonya deh, tapi lupa aku edit. Nanti aku cari dulu. Nih, kita sempat stack panenan daun katuk. Batangnya tuh udah ada akar-akarnya. Ini udah siap kita pindah tanam. Enak banget daun katuk itu untuk di sayur bening. Sama aku mau update, bahagia banget. Ada tomat 2 biji. Setelah bertahun-tahun gagal nanam tomat. Udah 2 tahun aku full gagal nanam tomat. Padahal sebelumnya itu panen terus tomat besar-besar ya, ukurannya kurang lebih 2 kali ini kecil. Qadarullah, aku nggak tahu kenapa. Ya sudah, nggak apa-apa, kita panen yang lain aja. Allah kasih kesempatan untuk tanam yang lain. Sama mau update nih hutan jagung kita. Masya Allah. Setelah kita lakukan penambahan kompos di media tanamnya tuh kan akar-akarnya tadi kelihatan banget, jadi kita udah tambahin nih. Alhamdulillah dia meninggi terus, masya Allah. Tuh langitnya cantik banget ya. Tuh. Nah di sana ada yang memang kayak telat nih. Ini kan pertumbuhannya terlambat. Tuh nggak apa-apa deh, biarin aja. Ya semoga aja dia bisa tumbuh, bisa berbuah. Ini juga terlambat karena sempat nggak kena sinar matahari. Pengaturan kebunnya waktu itu salah. Mau update lagi bawah, lihat, tara, ada melon kita. Ini melon itanon. Aduh, aku menertawakan diri sendiri. Qadarullah ya. Ini melon manis, meskipun kecil, pernah loh panennya ya kecil gini tapi manis. Kalau faktornya kenapa kecil mungkin kurang nutrisi ya, karena ini kan juga bareng-bareng tuh. Aku nggak tahu, Three Sister itu kan jagung, tanaman kacang-kacangan, sama labu-labuan. Melon ini kan masih keluarga labu-labuan, ya udah aku tanam aja. Tapi qadarullah ya gini kecil. Haha, kurang ada kuat kayaknya pupuknya.
Sama di sini ada tomat rampai yang volunteer tumbuh sendiri waktu itu. Aku kasih di planter bag ukuran 5 liter aja. Bismillah dia menghasilkan. Nah, ini udah pecah karena hujan. Jadi hujan dari pagi gitu loh. Sama mau update kedondong kita. Sudah mulai dia tuh. Lumayan lah ya. Aduh, nggak fokus, maaf. Nah, nih. Tetap aja fokusnya ke kemingkil. Ya udahlah ya. Inilah intinya segini tuh. Dan muncul lagi daun-daun barunya. Aku pikir waktu itu mau mati loh dia, karena daunnya rontok semua. Biasanya enggak. Nah, sama banyak nih calon-calon buahnya. Sebuah cara memperbanyak penguapan dari media tanam. Kita kasih yang lain. Dan ini ada kimingkil. Sudah menjelma mau menjadi Edelweiss KW. Delima. Jujur, delima agak susah di sini. Berdoa aja semoga ada lagi yang jadi, karena itu ada satu tuh. Nggak paham juga kapan siap panennya. Nih, kemangi. Nanti boleh deh sekalian mau dipanen. Sama ini daun mint mau dipanen juga. Karena daun mint itu semakin dipanen dia semakin bashes gitu. Nih. Cuma kita panen, ada yang mau kita stek. Ini mau update juga apel putsa kita yang di pot. Masya Allah, tuh bunga-bunganya jadi buah. Ini harusnya kita pindah karena potnya cuma 30. Tapi kalau belum ada tempat, nanti deh nunggu ya. Nah, ini aku lagi perawatan jambu. Sebenarnya lagi mau pembungaan. Tapi kalau kena hujan terus, nggak tahu udah jadi apa enggak. Nih, batang-batang pucuk-pucuk mudanya nih harusnya dibuang. Tuh, banyak banget. Ini mau aku bunuh aja kayaknya. Ini nggak mau muncul buahnya, rontok terus. Nah, update-nya gitu aja dulu ya. Oh, update di kebun depan ya. Ini kita sudah sampai di kebun depan. Tuh, lihat agak-agak kotor ya. Rungkut juga. Nah, ini mau kasih lihat kimingkil kita yang di rice bed. Liatin kecil-kecil. Nggak ngerti kenapa dia nggak subur. Bingung juga, biarin aja. Sama ini ada cabai kita. Tuh, udah mulai merah-merah. Ada rosella juga di rice bed buah tin. Plus tuh di bawahnya ada chaisim yang kita pindah waktu itu, tapi kalau dulu kurang subur karena nyempil-nyempil tuh kita taruh chaisim. Yang ini kemangi, setelah di pruning dia mulai bashes lagi. Jadi kemangi tuh biar awet gitu terus ya. Nih aku mau kasih juga cabai yang legend banget tuh, liatin besar banget dia, tinggi setinggi aku, lebih tinggi dari aku malah. Selain cabai, kita di sini juga nanam tuh di pojok sana ada perbayaman. Ini dekil ini berjajar kerapetan kayaknya bunda. Nggak apa-apa lah ya, udah mulai besar loh. Semoga aja bisa sampai nge-crop deh, karena susah banget di Lampung ini, dataran rendah soalnya ya. Tuh ada kunyit. Yang sebelah sini bekas rice bed kita tanam trombon chino. Ada kita tanam kimingkil sama chaisim. Ini kacang panjang merah yang sengaja aku tabur di situ. Alhamdulillah udah tumbuh. Dan cipir kita udah mulai ashes lagi dia. Masya Allah. Sama update nih, aduh, trombon Cina kita sisanya tinggal sisa satu ini, kayaknya busuk bawahnya ya. Qadarullah, nggak tahu kenapa. Mungkin karena intensitas hujannya yang agak besar ya berhari-hari. Jadi ya udahlah ya. Ketiga kalinya kita mau bunuh tanaman brokoli romanesco yang tidak menghasilkan. Hahaha. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya juga nggak sesuai. Tanaman dataran tinggi dipaksa di dataran rendah yang nggak menghasilkan. It's okay. Jangan sedih. Sama ini kita mau pindah koro atau kacang kara yang udah lumayan besar. Ini mau kita cungkil aja nanti, karena seperti biasa ya, untuk pekebun rumahan, apalagi yang pemula, kalau semai harus di-try semai supaya mudah dipindah tanam dengan hanya dicungkil kayak gini. Tuh. Jadi nggak stres gitu loh akarnya, meskipun bisa jadi ada yang patah, tapi dia nggak stres tuh. Atau dicubit dari bawahnya gini juga bisa. Nah, dia keluar sendiri. Utuh akarnya, alhamdulillah. Ini mau kita pindah tanam di rice bed depan. Tuh ada beberapa. Ada 4, kita pasang 2-2 kayaknya biar hemat.
Nah, ini mau kita tanam di sini di bekas rice bed romboncino yang sudah mati beberapa, dan itu yang satu busuk nanti kita panen. Tuh kita taruh di pojok satu sama pojok sana satu. Jadi di pojok-pojok aja biar tengahnya bisa kita tanamin yang lain. Sama ini ada kale, udah nutupin tuh bawahnya ada terong. Jadi kita buangin daun-daun yang tua, kita taruh bawahnya aja sebagai kompos. Sama ini mawarnya dirambatin sama bunga telang, harus kita atur sebenarnya biar nggak nutupin yang lain ya. Nanti mungkin tuh udah siap tempatnya, kita siapin juga bibitnya yang tadi ya. Kita tanam di sini aja, kita buat lubang di sini. Sebenarnya penanaman koro tuh mudah ya, kayak kacang panjang. Cuman dia itu nggak terlalu suka banyak air sebenarnya. Ini agak kedalaman, kita tarik dikit nggak apa-apa. Nah, jadi nanti mungkin kita penyiramannya nggak kita samakan dengan caisim, agak sedikit-sedikit aja supaya dia tahan dulu tanahnya biar adaptasi dan nggak busuk akar. Satu lagi kita tanam di ujung sana ya. Kalau ada yang nyadar ini banyak kerikilnya, emang iya ya. Jadi tanahnya tuh bekas tanah yang udah tercampur sama batu kerikil, nggak apa-apa deh. Malah bisa untuk nambah porositasnya. Sama aku mau kasih lihat. Nah, ini aku lagi mau coba vertical garden. Jadi kita beli pipa yang ada lubangnya. Ini bisa untuk kita tanam sawi-sawian gitu loh, kayak sayuran yang nggak lama usianya, sayuran anual. Kok sayuran anual, tanaman anual. Kan tadinya nih di sini nih kita tanam mizuna nih. Cuman aku pengen kita pakai vertical garden dengan bawahannya kita kasih pot bekas mizuna itu. Nah, tuh kita masukin gini nantinya. Sekarang kita kurangin dulu media tanamnya supaya muat, kita masukin si pot panjangnya ini ya. Tuh. Media tanam itu masih subur loh, meskipun ini media tanam bekas tanam mizuna sebelumnya. Nih kita pasin sampai dia bener-bener bisa tegak dan tidak goyang. Kita masukin tanahnya. Awalnya aku bingung ya, karena masukin tanah dalam kondisi kanan kirinya bolong gini gimana? Ternyata bisa loh, tuh liatin. Ini jadinya seperti ini. Kita mau belajar membuat vertical garden. Tuh. Ternyata berat loh ini. Nggak tahu nih bakal stabil apa enggak. Nah, kita mau pindah tanam mizuna di sini. Udah mau maghrib dari kemarin, kalau berkebun maghrib terus. Karena pulang kerja ya. Sayang aja mumpung nggak hujan. Tuh, ya nanti mau kita isi, ini ada 12. Mizunanya itu tadi di sana. Yuk coba ya. Ini dia benih mizunanya. Mau kita masukkan. Kita coba ya. Ini masih percobaan. Bener-bener percobaan, ya tahu kan berhasil apa enggak. Ya, kita masukin ini. Ayo kita tekan sedikit. Kita tambahin dengan sedikit tanah kalau memang kurang ya. Begini. Ternyata agak sedikit ribet ya, Rebun. Enggak telatan deh kayaknya. Kita coba ke semuanya ya. Ini lagi, kita tekan sedikit. Nah, kita masukin. Oh gitu. Nah, lama-lama juga bisa sendiri. Nah, gitu aja ternyata. Susah-susah. Kasih space. Kita masukin aja. Slop, gitu ke dalam. Nah, ini agak pecah sedikit. Kita serahkan pada Allah yang Maha Kuasa. Atau dipakai enggak ini. Kita coba yang lain. Aduh. Berat ininya ternyata. Gitu aja kali ya. Singkat cerita sudah jadi ya. Tuh lihat. Ya Allah sampai maghrib. Nah udahlah, berkebunnya gini aja. Kita coba lihat ya. Berhasil nggak sih pakai vertical tower gini gardennya. Happy gardening. Selamat berkebun. Bye.